jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Si Sukun minta di itu Di mana? di Nagara Bodas. Nagara Dodol. Negara Dodol. No. Kenapa Ki? Wow. Alasannya apa Ki? Encan. Oh, encan. Kan lebih cepat lebih baik Ki, namanya saudara sih. Orang emang kayak bona orang lain iya bah, lain tenurut kabahnya. Urusan bareto kurang di iya ke encan beres. Kok gitu? Engke weh. Urang konsolidasi heula. Ngobrol heula. Oh, ini Menarik ya. menarik ini. Pokoknya mah sukun aya sok weh. Urang nembo di tukang. Sukan macleng si sukun mangkat, urang kakarak datang. Kenapa sih Ki? Hah? Kenapa? Kunaon cumarita. Wah, cerita dong. Cuma cerita ke Abah. Caritana pokok kieu we bah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, geus atuh ai embung mah. Urang lain embung. Nya moal waka. Heeh. Ku uing ditepikeun ka si Sukun. Bejakeun ka sukun. Tuh, bager Abah mah sebagai penengah Ki. Heeh. Urang nyaho. Heeh. Keun bae atuh ai eleh baheula mah atuh teu naon. Ngan masalah fitnah. Heeh, kek ku uing dibadamikeun. Itu Ki. Sok. Diobrolkeun heula. Mediator Ki, mediator. Nya atuh Mediasi. Mediasi. ai moal waka mah ngan urang mi HP ka maneh. Nya Heeh. mi HP teu leuman. Surat Ari Imron. Nya. Hiji 03 nya. Laras ki. Ta eta. Mi HP eta. Teu leuman eta ayat. Heueuh. Bukan untuk menghina. Ali Imron. Lain Hiji 03. lain sing ngajarkeun lain. Ngan meh maneh ieu tentrem adem ayem nya. Maneh boga manah teh. Ulah pokok si Neng dilongok. Astagfirullahaladzim. Udah sabar bulan. Skripsi keur loba bah. Urang keur ngejar titel ya. Sibuknya. Oh. Urang embung di aku urang boga ijazah palsu. Kudu asli. Keur ngejar titel. Ki, nih Ali Imran 103 Kang Acep, artinya Kang Acep. Apa lagi juga? Lagi Mangga cek. Nah tuh, mangga. potongannya Ki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah itu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah Ki. Dan janganlah bercerai-berai. Urang tuh bercerai-berai. Iya enggak Ki, itu dari ayat saya kan bacain Ki. Iya, jalu ya. Bisi ada kan geus ari Islam geus maruslim nya. Lain sing mapagaan lain. Sing ngaharariji. Meskipun can waktuna. Ai jalu moal waka mah teu naon kuing disampaikan si Sukun gitu. Sabar kita nangki, atau napas ya. Nuhun bah. Pokona mah bejaan moal waka. Kumaha engke Nah si Sukun keur di lembur. di angon weh. Da lain domba ai mah. Ya geus atuh nya. Heeh bah. Kitu nya jalunya. Sumuhun. Yang Sumuhun abah. ditangkis kuing. Dilongokan si Neng nya. Tuh, Ki. Kasihan Ki udah rindu ke Pamitnya sadayana. Oke, Assalamualaikum. Bebek ngendok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebek encan ngendok di. Kenapa sih Ki? Harus nunggu waktu yang tepat Ki. Kenapa Ki? Lain kumaha engke we di.
Tapi Aki ada rencana nggak nih buat islah, buat ketemu, saling memaafkan? Rencana ya. Mungkin Serius amat. mungkin bila nanti Mungkin lusa, mungkin nanti. mungkin bila nanti kita bertemu lagi Kita akan di mananya? di Telaga Bodas. Untuk Oh enggak, bukan. Gunung Karang. Oke? mana yang nggak Karang, Dik? Belum tahu. Kalau mau nanti kita kalau ke Banten nih. Oh, Gunung Karang. Oke. Pokoknya mah engke. Bisa jadi Gunung Karang. Oke. Kurang minta penjelasan ke si Sangyang Sirah. Urusannya ke Sangyang Sirah Bareto. Oh, cocok kalau gitu Ki. Berarti sekalian satu lokasi, Aki minta penjelasan ke Sangyang Sirah, sekalian saling memaafkan Ki sama Ki Sukun. Oke? Jadi kalau gitu, siap-siap nih kalau Banten nih. Aku mah engke, maaf-maafan mah. Masa begitu Ki? Lah, nyari mah engke urusan maaf-maafan mah. Ini kudu dinasihatin sama Kang Zulmi nih, Kang Zulmi. Ini nasihatin ini, masa saudaranya nggak mau dimaafin ini? Kenapa? Saudaranya nggak mau dimaafin. Assalamualaikum. Damang, Damang. kemana wae? Kan di Sini, Damang. sini Kang, sini. Selalu buat saudara-saudara, baik Oh. kalangan jin dan manusia. Iya, lu pakai ini. Ini, jadi Neng gelis namina saha? Namanya Fatimah. Fatimah. Masya Allah. Fatimah. Alhamdulillah. Iya, doain dia. Jadi gini Kang Zulmi, Iya. Aki ini punya saudara namanya Ki Sukun. Kisupun. Masa lalu. Tadi dulu Ki, tenang. Aneh yang ceritain Ki. Jadi masa lalunya itu masa lalu kelam, ada perselisihan lah. Kata Aki ada fitnah, lebih kejam daripada membunuh. Tapi insya Allah, alhamdulillah Ki Sukun juga udah masuk Islam sekarang. Dan dari dialog dia mau minta maaf ke Aki nih, dia mau minta maaf. Cuman Aki katanya belum waktunya. Nah, tolong dinasihatin nih, Aki satu ini. Yang pertama emang butuh waktu, Ki. Kan punya perasaan ya. Punya perasaan nggak apa-apa. Perasaan nih. Ratusan tahun, udah ratusan tahun Ki. Tapi jangan kelamaan, Ki. Can lilai tak? Entar sabrah. Hah? Udah sabrah apa ya? Sabrah tahun. Kakak 300 tahun loh. 300 tahun lebih. Masya Allah. Gini Ki. Amalan nih Ki, amalan kita orang-orang Islam itu ketahan sebab dua hal Ki. Pasti Ki juga sering dengar. Yang pertama, kalau kita syirik, bener gak? Kita sholat, wah kita puasa, tapi megang jimat masih banyak. Kira-kira diterima nggak mau lah amalannya? Ngambang Ki, kata Nabi. Oh, nggak nyampe kan? Gitu. Nah yang kedua ada juga Ki penyebabnya. Masih nyimpen benci sama saudara muslim. Orang benci. Iya. Enggak, ini kan orang ngasih tahu doang. Iya, Bukan mudah-mudahan Aki, nggak bukan. benci. Bukan ya. Ceritanya begitu. Ini buat pelajaran buat saya sama yang lain gitu. Ya, kalau kita masih nahan berapa lama? Misalkan 3 hari kita nggak maafin. Selama itu 3 hari belum nyampe amalannya. Iya, kalau 3 hari. Kalau 1 tahun. 1 tahun amalan kita nggak sampai. Astagfirullah. Tapi mudah-mudahan husnuzon. Aki lagi menata hati. Ya, menata hati, insya Allah. Tapi mudah-mudahan ntar sedikit demi sedikit, karena waktu terkikis lah, dilupa-lupain yang lama-lama. Ya, Ki. Karena kalau kita ingat masalah dia mah, ingat gara-gara salah dia nggak bakal bisa hilang, nggak bakal bisa maafin. Tapi maafinnya karena Allah, karena Rasulullah, Nabi kita yang kita cintai, yang nanti kita umroh ketemu lagi Ki, di makamnya di Kubah Hijau. Jangan, kalau kita udah kesana jangan bawa-bawa benci sama orang, malu sama Nabi. Orang mantap benci. Iya. Entah. Ya udah. Beres kejadian Bareto ke, orang geus maafkan, guys. Masya Allah. Tapi amprokan dong Ki. Embung. Emang Kumaha engke. Kok oke.
Orang geus maafkan, guys. Alhamdulillah. Dimaafkan, guys. Amun amplok, orang encan waktuna. Kumaha engke? Apa sih yang Aki rasain nih? Apa sih yang Aki rasain? Seperti bawang teriris-iris di. Masya Allah. Apa itu? Masya Allah. Berarti memang menyakitkan, Andi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ki, mau nanya nih. Nih saya mau nanya Ki. Kalau misalnya kita punya salah sama orang, kita pengen dimaafin juga nggak? Misal Hayang. Nah sarua. Aki juga kan masa lalu pasti punya salah sama Allah. Ada masalah dosa-dosa masa lalu. Kita, saya, Kang Didi semua pasti ada masa lalu. Dan kita pengen dimaafin sama Allah. Takutnya kalau kita nanti di hadapan Allah, kita belum maafin orang lain, terus Allah nggak mau maafin kita, Ki. Nggak mau ketemu sama kita. Kata Allah gini misalnya, ya udah saya maafin, tapi saya nggak mau ketemu kamu, gimana, Ki? Kan nggak enak. Iya. Heeh, Di. Heeh. Iya. Iya. Pokoknya mah orang geus nanti calling down. Calling down, alhamdulillah. Calling down artinya nah. Iya, udah inilah, Lagi udah ngerem turun dulu, lah, ngerem. udah ngerem. Heeh. Pokoknya mah maafkan, geus kurang dimaafkan. Amun amprok secara lisan kumangke. Oh mangke, ya udah. Guys, Oke lah Ki, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan dada buat Aki supaya bisa. lapang, Dek. Itu lapangan. Masya Allah. Masya Allah. Oke lah Ki, kata-kata hari ini Ki sebelum sudah Kata-kata. kita udahan ya Ki. Kata-kata hari ini. Oke. Ketika engkau memiliki sahabat yang punya salah, maka maafkanlah dia. Masya Allah. Mantap. Cakep. Itu saudara, bukan sahabat. Ngomong-ngomong sih ya. Karak nembau juri kos gitu sih. Oke deh Ki, Masya Allah. Memang maaf itu harus diikuti dengan hati ya Ki. Bukan hanya di lisan, tapi hati juga harus ikut memaafkan. Iya. Mungkin itu yang butuh waktu. Dan jangan lama-lama insya Allah. Didi mengerti perasaanku. Insya Allah. Kita bersama. Tahu lah, paham lagi. Lepi nu pangjahona. Wah, Mana? Mana, Wi? Dia Pi. Ini maafin. Ntar lupa. Oh. Dia Pi. Pi. Jadi kumaha Pi? Kumaha? Menata hati supaya bersih dari rasa kebencian, Pi. Masya Allah. Yang pertama ini Ki, Kopsa selalu nasihatin tuh. Kalau urusan hati kan urusan dalam gitu Ki. Yang pertama kita pahami dulu Ki, Allah aja yang menciptakan bumi dan seisinya Ki. Maaf. Lantas hak apa kita nggak memaafkan saudara kita apabila dia berbuat salah kepada kita? Saya sudah memaafkan, Alhamdulillah kalau gitu. tapi tidak secara langsung. Yang biasa maafkan itu biasanya ada apa namanya persetujuan antara satu dan yang lain Ki. Misalkan nih, Ani buat salah sama Aki, Ani harus minta maaf nih sama Aki. Nah, dengan cara ada pernyataan dari dirinya masing-masing. Gitu. Aki udah belum? Wah. Orang nempo banget. Nah, ge masih pika sebelet. Kumaha? Masya Allah. Kasih masih inilah, masih Boga ada pamajikan Sunda teh jawab pika sebelet. Belajar Ki. Masya Allah. Makanya itu dia Ki. Iya, Pika sebelet tuh kasep. Iya. Kalau kita memang memahami ajaran agama Islam Ki, apa yang Nabi pernah ajarkan melalui dengan para ulama, kita harus paham tuh Ki. Kita harus bisa menata hati. Nah, pelan-pelan gitu Ki. Karena memang Tuh, lalaunan Di. Menata hati, lalaunan. Di. Lalaunan. Oke Ki. Menata hati, lalaunannya. ya, tapi nggak kelamaan juga Ki. Sekarang lelaunan Sakedeung eta. udah 300 tahun Nah. lelaunan gimana Ki? Ki, bayangin gini Ki. Gede-gede Misalkan, bayang. nah Ki bayangin deh. Kedengeran Misalkan nih Aya bayangan. yang pernah buat salah sama Aki, ternyata dia dipanggil Allah. Nasibnya Innalillahi gimana wa itu inna Ki? rajiun. Hah? Iya, nasibnya gimana nanti? Mau. Karena gini Ki, Pak Ustaz pernah bilang kepada kita semua Ki, urusan kita sama Allah, kita taubat Allah ampuni. Tapi ketika kita sama sesama manusia, sesama bangsa jin, ketika ada buat salah, kita harus minta maaf. Dan harus saling memaafkan gitu Ki.
Saya wakene. Oke, Udah. intinya kita kasih waktu lagi Aki untuk Insya Allah kita bantu doa sama-sama Ki. Insya Allah kita mediasi lah. Iya sih. Tadi udah ada Ki Metal yang mau mediasi sebenarnya. Ki Metal, Masya Iya, Allah. Ki udah banyak nasihat. Udah ajib aja. Alasannya apa? Karena yakin kalau Aki kesel mah udah diinjek. Iya. Kan ini enggak. Ya kan? Ini enggak. Cuma ganjel dikit. Iya, udah Pak. Oke deh, Kang Zumi. Iya. Gimana nih kira-kira nih kesimpulan malam hari ini nih, Kang Zumi, liputan malam hari ini? Alhamdulillah. Simpulannya Masya Allah. Ini luar biasa ya. Allah. Kita mulai dari awal tadi Kang Didi. Masya Allah. Yang melangkah awal tuh kita di depan sekolah, di depan kelas tadi. Tadi Ani kasih pembuka perihal, saya kasih pembuka perihal bahwasanya kita sebagai seorang muslim ya. Tapi di sisi lain kita sebagai seorang berpendidikan modern. Nah, itu kan dua hal ya. Yang pertama sebagai orang berpendidikan modern ya, kita berpikir logis, sistematis, semua harus logika gitu, harus sistematis. Tapi sebagai muslim ya, sebagai muslim kita harus meyakini juga yang logis tidak sampai. Gitu Kang Dia. Jadi ada kalanya kita memang harus berpikir logis, tapi ketika logis itu sudah tak sampai, kita serahkan pada hati dan sanubari yang penuh dengan keimanan, bahwasanya yakin ya, bahwasanya Allah ya yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi kita sebagai manusia bertawakal dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita menemukan hal-hal yang di luar nalar kita. Udah nggak bisa lagi dengan bukti empiris. Ya karena memang tak sampai. Yang contohnya aja hal-hal kecil aja mata kita tak bisa melihat hal yang kecil sekali amuba dengan mata telanjang. Tapi amuba itu ada, angin juga tak bisa kita lihat, tapi angin ada. Begitu sahabat-sahabat yang dari mata oksigen dan lain sebagainya. Dan mengenai sekolah, Andi, perihal sekolah ini. Sekolah itu ya apabila kita sudah berjuang semaksimal mungkin, misalkan kita sudah yang namanya nyebarin brosur, sudah beriklan, sudah ikhtiar syariatnya benar-benar maksimal ya, tapi kemudian kok aneh, masih saja sepi misalkan, masih saja ada permasalahan, masih saja orang kurang nyaman di sekolah kita padahal kita sudah maksimal semaksimal mungkin. Nah, berarti memang ada kesalahan gitu, ada kekurangan yang harus mana kita imani dengan cara iman penyelesaiannya, yaitu dengan berdoa, dengan meruqyah ya, dan kita teliti dengan kacamata Islam gitu. Ya, ternyata memang ada juga hal yang gaibnya gitu ya. Apalagi tadi setelah diagnosa kita awal-awal kita azan tadi. Ya, perihal azan. Azan itu banyak secara bersamaan yang tidak janjian al-falaknya sulit. Ya, kalau kita teliti nggak ada segala sesuatu itu yang terjadi karena kebetulan, nggak ada. Semuanya udah Allah. Semua kehendak Allah, bahkan daun yang jatuh aja tuh Allah tahu ya, kehendak Allah semuanya. Ini secara bersamaan ada beberapa tadi Kang Levi sama Kang Didi sama Aki ya, sama-sama al-falak nggak bisa. Kalau kita tadaburin al-falak apa sih artinya? Ya, tentang kita, sihir ya. betul, sihir dan dengki, Kang Didi. Dengki. Ya, ini dengki, hati-hati ya. Apalagi mungkin sekolahnya ini awalnya rame ya. Kemudian mungkin ada namanya manusia, kadang-kadang kita terbesit rasa, wah ini loh sekolah saya ramai misalkan, tanpa mengucap Masya Allah Tabarakallah, hadza min fadli Robbi, ini anugerah dari Tuhanku. Kadang kita terlupa alfanya manusia. Nah di situ mulailah hasad, mata-mata yang hasad ya, dengki. Kemudian juga mungkin seperti Aki bilang ya, bisa jadi dilemparin dengan tanah kuburan yang mana mereka bersekutu dengan setan ya, akhirnya sepi. Sangat mungkin karena memang itu di luar logika, tapi memang ada. Kita sebagai muslim wajib harus percaya. Dan perihal azan lagi Kang Di tadi, azan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita niatkan sebagai itu ruqyah, kita niatkan ruqyah, setan takut. Terbukti ya, setan takut. Kalau kita niatin azan untuk agar orang mendapat hidayah, wah Masya Allah banyak banget. Bahkan bukan kalangan jin, kalangan manusia juga sama. Ada yang suaranya merdu, diniatin ini biar azan saya buat orang dapat hidayah, nangis dengar azan saya. Ya mah orang usul. Ya, usul. Anu boga ieu sa ada gengieun naon teh spanduk di harapan gerbang doa memasuki sekolah. Wah, ajib itu. Ketika melangkah. Cocok gitu. Wah, ajib. Bener. Bejakeun bener. Doa memasuki sekolah. Biasanya mana sekolah mah selonong weh. Betul. Pasti. Usulan yang bagus Ki. Masya Allah. Masya Allah, ajib. Wah, ditambah-tambahin lagi tulisan Asmaul Husna sepanjang jalan misalkan. Nambah zikir orang. Wah. Mantap Ki. Alhamdulillah kita sampein Ki. Kita sampein. Yakin eta we. Siap. Iya, Ki, bener. Jadi azan. Dari subuh. Lanjut. Oh, belum. Azan tadi
azan diniatin buat ngelembutin hati. Makanya juga dalam kitab Al-Majmu karya Imam Nawawi sama yang nulis kita Riyadhus Shalihin tuh kalau malam Sabtu kita baca. Ada namanya lagi kitabnya Al-Majmu, Imam Nawawi bilang bahkan kalau ada bayi aja diazanin. Dengan niat meruqyah biar disingkirin tuh godaan-godaan setan yang terkutuk. Ya dengan bacaan azan dengan niat seperti itu. Jadi inamal amalu biniat. Dengan satu amalan dengan niat yang berbeda-beda bisa hasilnya beda. Begitu. Itu keutamaan azan. Kemudian tadi amalan-amalan yang dilakukan kalau kita sekolah angker ketika kita takut ya, maka kita coba salam. Assalamu ala manitabal huda atau assalamu alaina wal ibadillahi sholihin. Kemudian ketika kita takut kita baca ayat kursi, baca doa perlindungan. Insya Allah kalau kita yakin, insya Allah nggak bakal ada gangguan tuh dari kalangan-kalangan mereka. Dan juga kita sebagai muslim tadi saya bilang kita seimbang balance, nggak boleh juga kita mikirinnya negatifnya karena jin lama-lama kesel. Ternyata memang dianya malas, misalkan malas pemasarannya malas ya, kemudian sekolahnya tidak dirawat, itu juga salah. Jadi harus seimbang gitu Kang Didi. Ya itu yang kira-kira saya tangkap malam ini. Kalau Levi gimana Vi? Paling Islam ini sangat sempurna Bang. Masya Allah. Ajaran yang sangat sempurna yang mana semuanya sudah Allah atur melalui disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana ketika ada merasa tempat yang merasa diri kita angker ataupun segala yang menyeramkan, Nabi pernah mengajarkan yang biasa disebut baca juga sama Pak Ustadz, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna baik dari segala kejahatan seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Dan juga ada yang menarik Bang, tadi dialog dengan Kang Acep dengan ini ya Mas Dian Cipluk ya. Padahal kan makhluk yang tersebut belum muslim, tapi malah menawarkan untuk syukuran. Padahal syukur itu kan yang secara makna mendaya gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan gitu. Di situ apabila kita terjebak, akidah kita tergadaikan. Betul. Makanya Islam ini sangat sempurna, sangat menjaga apabila kita semua mempelajari dengan baik dan benar. Masya Allah. Dan yang terakhir nih Bang, ketiga penting nih tadi masalah laki. Guru pernah berpesan ada dua hal ketika ada hal yang menurut kita tidak menyenangkan hati. Karena hatinya halus. Apabila tergesek sedikit akan tergores dia. Ada dua kunci yang Pak Ustadz bilang, sabar dan ikhlas. Masya Allah. Yang mana ketika umat muslim memiliki dua sifat ini, Allah selamatkan di dunia dan di akhirat. Yang mana sabar mengendalikan hawa nafsu, keinginan ego kita kendalikan. Dan yang kedua ikhlas, kita melakukan sesuatu bukan kita melihat orang yang menyakiti kita, tapi karena Allah kita memaafkannya. Masya Allah. Itu aja. Alhamdulillah. Dan Kijarat sendiri, ada nggak? Iya, Nggak apa-apa Ki, dari sisi Aki. Kangen sama Aki. Dari sisi kacamata Aki gimana Ki? Sisi orang pokoknya mah mun jadi manusia agama Islamnya ulah poho nomor hiji doa. Masya Allah. Kemana-mana doa. Masya Allah. Jadi tengah ganggu kepikiran. Masya Allah. Betul sekali. Masya Allah, sahabat siar ya, kesimpulan dari Kang Kalau Zul Didi nanti sudah cukup diwakili semua. kurang ah. Insya Allah sahabat-sahabat semua juga bisa mengambil, karena hikmah itu bisa kita ambil ketika kita ingin mencari hikmah itu sendiri. Kalau kita nonton tayangan ini cuma tayangan aja ya bakal jadi tayangan aja gitu. Nggak ada manfaat yang bisa diambil gitu. Jadi nasihat ataupun kesimpulan dari Kang Zulmi, Levi, Aki itu Masya Allah udah luar biasa sekali. Kita mau closing tapi ini ada Pak Ustadz, ada makhluk yang masuk ini Ki. Geus ah. Ada lu gini siapa nih Ki? Kajen ah. Siapa lagi? Urang keluar ah. Kenapa Ki? Eta mobil geus datang. Oh ya udah, oke deh Ki. Mawa pasukan ieu Siap Ki. kirim ke ujung ujung. Syukran Ki. Taruh Ki. Ini Samsung Ki. Tar dulu. Harus dilepas nggak nih? Nanti Telaga Bodas datang kan? Datang. Alhamdulillah. Nasehatin Ki kita Alhamdulillah. biar kuat. Iya. Nasihat. Jangan bercerai-berai. Ya 103 tadi. Poinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
sementara itu, dalam waktu yang bersamaan terjadi pula interaksi dan dialog dengan makhluk lainnya. Alhamdulillah. Apa yang membuat Anda datang ke tempat ini? Saya dapat berita. Kenapa? Saya dapat berita. Apa berita yang Anda dengar? Bahwasanya Anda nak ke Pulau Seberang. Bisa Anda ulangi biar saya jelas dengarnya? Bahwasanya nak ke Pulau Seberang. Betul sekali. Saya ingin ke Dempo. Anda mengetahui kabar itu dari siapa? Utusan dari jauh. Oh, seperti itu. Saya ingin ke Dempo dan berjumpa dengan Purbasora dan Gajasora. Apakah Anda berasal dari sana juga? Pagar Alam. Pagar Alam, betul sekali. Awak dari Kerinci. Oh, Anda dari Kerinci. Berarti mengenal Rimau Balakosa. Awak diutus ke sini untuk memberi kabar. Apa kabar yang Anda bawa? Bahwasanya semua sudah siap. Semua sudah siap? Iya. Oke, sampaikan ke pemimpin Anda. Lepas purnama bulan depan, kami akan pergi ke sana. Baiklah. Kita nak tunggu. Insya Allah. Dengan izin Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan bagi kami untuk menginjakkan kaki kami di Gunung Dempo. Baiklah. Alhamdulillah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makhluk yang berbeda ini. Saya berhadapan dengan siapa? Pernah kita ketemu terakhir. Dengan siapa? Kita sempat bertemu di Ukir Mahendra. Apakah Anda tahu Ukir Mahendra? Saya berhadapan dengan siapa? Bisa Anda mengulangi lagi? Tadi saya kurang dengar. Terakhir bertemu di Ukir Mahendra. Di Bukit Mahendra? Ukir Mahendra.
Dari mana, Indra? Waduh. Terakhir bertemu di Ukir Mahendra. Di Ukir Mahendra. Ukir Mahendra. Itu di mana itu? Anda menyebut di Gunung Lawu. Oke. Anda ini siapa, boleh mengungkapkan jati diri? Saya agak-agak lupa. Karena banyak sekali kegiatan kita di Gunung Lawu. Urusan Bareto. Purbasora. Purbasora. Dari mana Purbasora? Siapa, Indra? Hah? Purbasora. Iya. Oh, Anda yang berasal dari Dempo. Saya berasal dari tanah ini. Tanah Jawa. Sebelum saya pindah Ke Dempo. Iya. Oke. Saya paham. Apa yang membawa Anda ke tempat ini dan ingin berjumpa dengan saya? Apakah benar Anda mau ke sana? Betul sekali. Kami telah menjadwalkan kurang lebih sekitar 1 purnama ke depan. Ada keperluan apa? Alangkah baiknya kalau saya utarakan di sana. Apakah terkait permintaan dari Ismoyo? Anda mau mengislamkan Gajah Sora? Saya rasa bukan itu saja maksud kedatangan saya ke sana. Ini berkaitan dengan Sengkuni. Bukankah Sengkuni di tangan Anda? Betul sekali. Apa Anda mau menghina saya dengan datang ke sana menanyakan Sengkuni? Bukan untuk menghina Anda, tetapi saya ingin berdiskusi dengan Anda. Karena tak mungkin Sengkuni ada selalu di tangan kami. Kami ingin menyerahkan kepada Anda. Kenapa harus saya? Karena Anda adalah gurunya. Saya mencintai dia dan menyayangi. Orang boga ijazah palsu. Tapi selepas saya bertemu dengan Ismoyo dan yang lainnya, suatu saat saya ingin mendengar dari mulutnya, apakah benar semua itu? Ya. Jika memang benar, saya akan didik di tanah Dempo. Itu salah satu tujuan kami. Dan mungkin Sengkuni akan bersama kami untuk ke Dempo. Jika Anda berkenan, Sengkuni akan kami lepaskan. Saya akan lihat bagaimana perlakuan Anda kepada dia. Iya, Anda bisa saksikan nanti. Dan Anda bisa bertanya langsung dengan Sengkuni. Saya tunggu Anda. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Jika engkau ingin berdamai, jangan membawa pasukan dari tanah Jawa. Bukankah selama ini tidak pernah terjadi peperangan antara Anda dengan saya? Tapi karena masalah ini, saya pun sedikit marah kepada Anda. Nggak jadi masalah. Kami tidak menganggap itu sebuah ancaman. Tetapi kami pun tidak boleh
untuk melanggar aturan kami, pasukan akan selalu mendampingi kami semua. Bukan saja dalam hal peperangan, tetapi dalam hal kewibawaan. Hanya dia, Maung Putih, Harimau Putih, dan juga dia. Yang masih keponakan saya. Karena kami dilahirkan dengan bapak yang sama. Oh, seperti itu. Dan kami, terutama saya, masih menganggap Kakang Ismoyo. Bagus sekali. Semoga persaudaraan itu menjadi tolak ukur terhadap persoalan-persoalan yang akan terjadi. Datanglah, dan kami akan sambut. Alhamdulillah. Insya Allah, sehari sebelum kedatangan kami akan kirim utusan untuk memberitahu dan memberikan kabar kepada Anda akan kedatangan kami. Siapa yang Anda utus? Kemungkinan Rahyang Jayadharma. Saya tunggu. Namun, jika nanti terjadi sesuatu, itu bukan kehendak kami, dan kami tidak bisa melarangnya. Oke, saya paham itu. Dan ada satu pasukan Maung yang berasal dari Bukit Barisan, yang mungkin dia akan datang mendahului kami. Apakah Harimau Merah? Betul sekali. Masih keturunan dari Harimau Merah. Baiklah. Kami akan terbuka untuk kedatangan Anda. Tapi kami tempatkan mereka di gerbang kaki Gunung Dempo. Saya tidak mengizinkan mereka untuk masuk terlalu dalam karena khawatir membuat onar di tempat Anda. Karena watak mereka berbeda dengan Maung di tanah ini. Benar sekali. Watak kami sangatlah keras di sana. Baiklah. Saya tidak akan berlama-lama. Oke, kalau begitu. Sampai berjumpa nanti di Gunung Dempo. Jangan ungkap saya. Cukuplah Gajah Sora. Insya Allah. Karena akan membuka lama. Iya. Luka yang saya alami. Insya Allah. Saya akan jaga itu. Sampai bertemu di sana. Insya Allah. Bismillah. Levi Basalamah. Oke, dari Pulau Sumatera semuanya. Keluarin Pi. Tunggu dulu. Pakir. Ya. Reneo. Mau masuk Anda? Ora. Reneo. Wah. Iya iki. Aduh. Iya, pupuk iki. Iya, dia udah habis kemasukan banyak makhluk. Iya. Ayo nih kelapis ireng. Wah, kelapis ireng. Was, belum tahu saya Ki. Nanti dulu satu-satu, Dempo dulu di Dempo. Anda ikut ke Dempo. Perlu Purnomo.
Telu Purnomo. Tak kayak waktu. Kelapis ireng. Iya. Oke lah, Lewat waktu itu. Juli. Oke. Tak tutup. Loh, kok ditutup? Kan sudah kasih DP, Seki. Rugi saya dong. Sama-sama. Bodoh kini apa bocah ini? Wes, ojo lami-lami. Telu Purnomo. Ya. Oke lah. Sip. Bismillah. Bismillah. Yes, metu kabeh, metu. Bismillah. Aku hancurkan perjalanan Anda. Ada siapa ini tiba-tiba ngomong kayak begitu? Aku hancurkan satu-satu murid Anda. Siapa Anda ini? Apakah kita pernah berjumpa? Dia malah ketawa. Siapa Anda? Manusia. Hah? Manusia? Aku hancurkan murid Anda satu-satu. Anda ini siapa? Aku yang ditanam di tanah ini. Apa katanya? Siapa yang nanam? Agar ada keraguan di hati anak ini. Tuh. Siapa yang melakukan itu? Junjungan kami. Junjungan Anda? Siapa itu junjungan Anda? Makin dia mengikuti Anda, semakin sakit badan dia. Oh, seperti itu. Satu-satu murid Anda akan menjauh dari Anda. Oh, seperti itu. Akan timbul keraguan Berarti terhadap Anda. Badan yang Anda masuk ini tidak boleh ikut saya lagi? Iya. Karena anak ini telah membuka semuanya. Apa yang dia buka? Saya sendiri tidak tahu. Perjalanan Anda. Oh, perjalanan Kisah-kisah lama. Kisah-kisah lama. Anda berasal dari mana? Jangan-jangan, hah? Jauh sekali. Jauh sekali. Di mana jauhnya itu? Sebentar lagi Tuhan kami akan datang. Siapa itu Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda itu? Samiri. Maksud Anda Dajjal? Iya. Iya, betul sekali. Dan itu memang musuh kami. Aku ikat anak ini. Coba lepaskan kalau bisa. Ikat di mana? Masya Allah. La quwata illa billah. Satu persatu muridmu akan memulai menjauhimu. Oke. Terima kasih atas informasinya. Baik juga Anda ya memberikan informasi itu. Saya terpaksa. Anda terpaksa? Karena ada di bawah tubuh ini yang mau mengusir saya. Oh, seperti itu. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Masya Allah. Tidak ada tidak bisa jikalau Allah telah berkehendak. Anda masa lupa? Lupa Anda? Lupa siapa? Kalau Allah maha berkehendak. Tuhan kami. Apa itu? Tuhan kami dan junjungan kami. Oh, Dajjal laknatullah selamanya akan menjadi musuh kami. Iya. Kita bagikan hitam dan putih. Betul. Kami akan terus mengganggu. Terus mengganggu. Silakan saja. Ganggu yang Anda mampu ganggu. Jika terlepas, ya kami akan pindah. Oh, seperti itu. Kami akan membuat musibah yang murid Anda
tidak bisa mengiringi Anda. Oh, la quwata illa billah. Kami hanya bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah. Iya. Mungkin disitulah bedanya. Kami punya Allah. Yang Anda miliki hanya Dajjal. Memberikan kami segalanya. Oh, seperti itu. Iya. Hanya di dunia. Bagaimana kehidupan Anda di akhirat? Banyak teman kami. Banyak teman Anda. Iya. Jadi Anda siap ya bersama teman-teman Anda masuk dalam siksa api neraka. Takdir kami. Boys, kata siapa? Bukan takdir Anda itu, tapi keinginan Anda sendiri memilih neraka sebagai akhir dari perjalanan hidup Anda. Tidak ada neraka. Tidak ada neraka. Kalau Anda mampu bertaubat, mohon ampun pada Allah, tentu kebahagiaan yang akan Anda rasakan. Laut Merah sekarang sudah terkena goncangan. Terkena guncangan. Guncangan seperti apa Tidak yang Anda selamanya Anda kuat. Oh, seperti itu. Kekuatan hanyalah milik Allah. Jika seorang hamba selalu berserah diri pada Allah, Allah akan memberikan itu semua. Lihat aja, akan Pertolongan dan hancur Laut perlindungan. Merah. Tidak akan lama lagi. Silahkan. Dan junjungan Anda pun Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat saja nanti. Oke. Kita akan sama-sama saksikan. Ikatan ini kalau bisa. Ikatan apa itu? Ikatan di tubuh anak ini. Oh, di ginjal maksud Anda? Anda tahu itu. Kita tahu lah. Allah yang bisa, yang mampu melepaskan ikatan itu. Kami hanya mampu untuk melantunkan ayat-ayatnya. Kami selalu gagal menggoda anak ini karena selalu bertemu Anda. Masya Allah. La quwata illa billah. Insya Allah. Dan Anda tidak berputus asa dalam menggoda anak itu. Tidak akan. Anda akan terus menggoda. Kami akan berikan beban. Seperti muridmu yang lain diberikan beban. Entah itu keluarga, anak, ataupun yang lain. Masya Allah. Agar berat langkah mengikutimu. Perjalanan hidup manusia tidak akan sepi dari ujian dan cobaan, termasuk ketika menghadapi Anda. Manusia tidak akan kuat dengan ujian. Kata siapa? Kami telah dibekali oleh ilmu. Anda itu bukan orang yang diutus. Betul sekali. Yang bersih dari dosa. Betul sekali. Semua masih punya nafsu. Betul sekali. Nafsu itu yang akan menghancurkan mereka. Tidak selama kami mampu untuk mengendalikan. Tidak semua seperti Anda. Betul sekali. Tapi kita harus mampu untuk berupaya menaklukkan nafsu yang ada dalam diri kita. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bantu istighfar, wes. Ya, terus. Lawan. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Lepas. Lepas. Alhamdulillah. Syukurillah. Lepas. Dibiarin dulu tidur di situ sampai pulih tenaganya.
Alhamdulillah. Oke sahabat syiar, ini luar biasa dialog saya dengan makhluk terakhir yang masuk dalam raganya Wendy. Ya. Memang seperti itulah hakikat makhluk-makhluk gaib sebangsa setan, hanya menyebarkan kekhawatiran, ketakutan, rasa cemas dan lain sebagainya. Namun itu semua akan mampu kita lawan dan kita hadapi selama hati ini selalu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, setan akan memang menjadi musuh kita ila yaumil qiyamah. Apalagi dari bangsa mereka pun sedang menanti kedatangan sosok dari bangsa manusia yang mereka sebut dengan Samiri. Wallahu a'lam bishawab. Namun begitulah apa yang telah dinubuahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita teguhkan iman kita, kita kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu selamat dari tipu daya mereka. Ingat, jaga terus iman, ilmu dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Di kegelapan terbitlah sinar. Kita hadapi bersama, semuanya kita hadapi bersama. Ya, dengan kita hadapi bersama. Semuanya kita hadapi bersama. Dalam gelap kita temukan jalan. Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu. Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan, tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.